Halo, selamat pagi anak-anakku. Selamat beraktivitas di hari ini. Salam olahraga, salam sehat buat kita semua. Selamat Paskah anak-anakku. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian bersama kedua orang tua kalian serta keluarga-keluarga kalian. Ya. Nah, di pagi hari yang indah ini kita akan memulai materi kita di materi yang baru, yaitu di pelajaran 8, renang gaya punggung dan penyelamatan diri. Nah, minggu-minggu kemarin, minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang variasi dan kombinasi rangkaian gerak dasar, langkah, dan ayunan lengan. Kita juga sudah mempelajari tentang gerakan-gerakan tangan, gerakan-gerakan tungkai, atau gerakan-gerakan kaki. Nah, di pagi hari ini kita masuk ke pelajaran 8, yaitu renang gaya punggung dan penyelamatan diri. Jadi kalian silakan buka di 126 materi baru, yaitu renang gaya punggung. Nah, kalian sudah tahu apa itu renang dan bermacam-macam gaya dalam melakukan aktivitas renang, yaitu gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya bebas, gaya dadan. Nah, nanti sebentar kita akan mempelajari tentang gaya punggung dan penyelamatan diri. Nah, namun sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, kita mengawali dengan doa supaya Tuhan Yesus selalu menjaga dan membimbing kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tuhan Yesus selalu menghindari kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengawali dengan berdoa. Semua ambil sikap doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di hari ini kita akan membahas tentang renang gaya punggung dan penyelamatan diri. Renang gaya punggung dan penyelamatan diri. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada materi pelajaran 8 yaitu yang pertama, memahami dan menjelaskan gerakan renang gaya punggung. Kalian harus memahami renang gaya punggung itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Yang kedua adalah melakukan dan mempraktikkan renang gaya punggung. Yang artinya adalah kalian melakukan dan mempraktikkan jenis renang yang kita pelajari, yaitu renang gaya punggung. Yang berikut adalah memahami dan menjelaskan dasar-dasar penyelamatan diri. Nah, dasar-dasar penyelamatan diri dalam air itu seperti apa? Sebentar kita akan bahas. Tetapi di pertemuan satu ini kita akan membahas di pengertian renang gaya punggung. Pengertian renang gaya punggung. Nah, di sini tubuh yang kamu miliki merupakan pemberian oleh Tuhan. Oleh karenanya, kamu mesti bersyukur atas karunia tubuh yang sehat. Nah, kalian harus bersyukur karena Tuhan berikan kita karunia yang sehat. Nah, salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan adalah dengan menjaga tubuhmu agar tetap sehat. Nah, Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang baik. Oleh karena itu, kita harus mempertanggungjawabkan untuk menjaganya dengan baik. Nah, dengan tubuh yang sehat, kamu dapat melakukan kewajiban belajar dengan baik. Nah, karena tubuh kita sehat, kita dapat melakukan kewajiban belajar dengan baik. Bukan saja belajar membantu orang tua, menolong orang. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan adalah belajar berenang dengan teratur dan benar. Nah, bukan salah satu untuk menjaga kesehatan kita adalah bukan saja makan, tetapi berolahraga, yaitu olahraga renang. Nah, secara umum gaya renang yang dapat kamu pelajari ada 4 macam, yaitu renang gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Dalam pembelajaran kali ini, kamu belajar tentang gerak dasar renang gaya punggung.
Nah, di sini kita akan membahas tentang gerak dasar renang gaya punggung ya. Namun sebelum kita masuk di gerak dasar, kita harus masuk di manfaat ya. Manfaat ketika kita melakukan renang ya. Jadi renang ini ada manfaatnya. Nah, di sini manfaatnya renang ya. Nah, kita akan bahas manfaat renang. Nah, manfaat renang adalah yang pertama mengurangi risiko timbulnya diabetes. Nah, jadi ketika kita sudah mendapat diabetes, kalau kita terus-menerus melakukan aktivitas renang, aktivitas di air, maka diabetes itu akan kurang dan hilang. Karena pada saat melakukan aktivitas di air, anggota tubuh kita berfungsi, bekerja. Nah, yang kedua adalah mengurangi risiko timbulnya tekanan darah tinggi. Nah, renang juga dapat membantu risiko timbulnya tekanan darah tinggi. Yang berikut adalah membantu mengurangi tekanan darah pada orang mengidap tekanan darah tinggi. Yang artinya, renang juga dapat membantu mengurangi tekanan darah ya pada orang yang mengidap tekanan darah tinggi sepertinya. Contoh kalau orang itu dia sering darah tinggi ya, mengidap darah tinggi, kalau dia sering terus-menerus melakukan aktivitas renang, maka tekanan darah tinggi yang ada dalam tubuhnya berkurang ya. Nah, yang berikut adalah membantu mengendalikan berat badan. Nah, ini juga pada saat badan kita berat, badan kita gemuk, kita sering melakukan aktivitas di air terus-menerus, maka itu juga membantu menurunkan berat badan kita ya. Nah, yang berikut adalah membantu membangun dan memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat. Yang artinya adalah manfaat renang juga dia membantu memelihara tulang kita, otot kita, dan sendi-sendi kita ya. Karena pada saat melakukan renang di air ya, anggota tubuh kita berfungsi, terutama tangan, lengan, dan kaki. Nah, yang berikut adalah tubuh menjadi langsing dan bebas dari racun. Nah, ini juga sangat baik. Manfaat renang sangat baik. Yang artinya adalah tubuh kita terbebas dari langsing, ya, dan bebas dari racun karena melakukan renang itu sangat baik untuk kesehatan. Yang berikut adalah menghilangkan stres dan menyeimbangkan cairan tubuh. Nah, yang berarti pada saat kita melakukan aktivitas renang, anggota badan kita berfungsi. Nah, itu dia sudah bekerja dengan pemikiran kita, ya, otak kita agar jangan stres, ya, karena bekerja menyebabkan dan menyeimbangkan cairan tubuh dalam tubuh kita. Nah, jadi itu adalah manfaat renang, ya. Nah, kita beralih ke yang berikut. Adalah pengertian renang gaya punggung. Kalian bisa buka di buku paket kalian halaman 128. Nah, di sini kalian bisa buka di 128 pengertian renang gaya punggung. Nah, renang merupakan cabang olahraga yang dilakukan di air dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Nah, jadi renang ini merupakan salah satu cabang olahraga yang dilakukan di dalam air saja. Ya. Nah, ada berbagai gaya dalam renang. Nah, seperti yang tadi Pak Gur sudah jelaskan, gaya punggung, ya, renang. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian gaya punggung. Nah, gaya punggung adalah salah satu gaya dalam renang. Renang ini dilakukan dengan posisi tubuh tidur terlentang, kaki, tubuh, dan kepala sejajar dengan permukaan air. Nah, yang artinya adalah berenang gaya punggung ini, ya, berenang gaya punggung ini adalah salah satu renang yang dilakukan di air, tetapi tubuh kita harus terlentang dan menghadap ke atas. Ya, tubuh kita terlentang dan menghadap ke atas, dan kaki kita, badan kita rata, ya, lurus dengan permukaan air. Nah, kedua lengan, ya, kedua lengan mengayun berputar ke belakang bergantian seperti baling-baling. Nah, setelah badan kita
di air, maka kedua lengan atau tangan kita berputar. Nah, ini berfungsi untuk bekerja agar pada saat renang badan kita tetap berjalan di air dengan baik, ya maju ke depan dengan baik. Dan kedua kaki kita ya membantu lengan kita yang berputar itu untuk ya menopang tubuh kita agar pada saat renang kita renang dengan baik, berjalan dengan baik, ya. Nah, di sini adapun kedua kaki menendang air, naik turun bergantian. Renang gaya punggung disebut juga dengan renang gaya backstroke. Artinya, jadi gaya punggung adalah gaya backstroke. Ya, jadi itu pengertiannya. Nah, di sini belajar renang Belajar renang gaya punggung harus dilakukan secara bertahap agar kamu mudah menguasainya. Belajar renang gaya punggung terdiri atas belajar gerakan meluncur, gerakan lengan dengan tungkai, gerakan pernapasan, serta belajar gerakan koordinasi seluruh gerakan dasar yang gaya punggung. Nah, ayo kamu pelajari dengan baik agar kamu mampu berenang gaya punggung. Dengan belajar berenang, tubuhmu akan cepat tumbuh ideal. Apabila di lingkunganmu terjadi banjir, kamu tidak perlu khawatir akan tenggelam. Nah, jadi jadi fungsi dari renang ini adalah dia membantu kita ya untuk pada saat banjir ya kita sudah bisa renang. Ketika kita melakukan rutin berenang, melatih renang di air, maka ketika kalau ada apa-apa ya, kamu sudah bisa menyelamatkan dirimu ya. Nah, yang berikut adalah tahapan-tahapan belajar renang gaya punggung. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan kembali tahapan-tahapan ya atau metode-metode dalam melaksanakan renang gaya punggung ya. Jadi pertama kalian harus mengikuti tahapan-tahapan tersebut ya. Nah, di sini kita akan membahas nomor satu ya. Awali dengan berdoa, lanjutkan dengan melakukan gerakan pemanasan. Nah, yang pertama-tama kalian harus tahu walaupun atlet atau siapapun kalau melakukan aktivitas renang, terutama kalian harus terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya pada saat aktivitas kalian dimanapun kalian selalu memiliki aktivitas yang baik. Tuhan Yesus selalu menjaga kalian, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Jadi pada saat aktivitas dimanapun, renang, olahraga, ya belajar, kalian harus berdoa. Nah, yang kedua adalah pemanasan. Ya, ketika mau melakukan olahraga, terutama olahraga renang, terlebih dahulu kita harus melakukan pemanasan. Mengapa? Karena pemanasan itu sangat penting bagi kita. Ya, pemanasan itu dia membantu seluruh tubuh kita, otot-otot kita agar bekerja dengan baik. Ya, jadi kalau kalian tidak melakukan pemanasan, kalian langsung renang, yang pasti tangan kalian akan sakit atau kalian akan cedera. Jadi Pak Guru sarankan ketika melakukan aktivitas renang, kalian harus melakukan aktivitas renang di dalam kolam yang dangkal. Tidak disarankan untuk di laut ya, karena itu berbahaya, ada dalam ya. Jadi kalian melakukan aktivitas renang di kolam yang dangkal ya. Nah, yang kedua adalah melakukan gerakan meluncur. Nah, meluncur itu bukan saja kalian meluncur dari atas ya, tetapi kalian meluncur dari kolam renang ya. Kolam renang kalian bisa memegang kolam ya, memegang dinding kolam dan meluncur dengan menggunakan dua kaki dan pandangan kalian menghadap ke atas. Jadi itu adalah meluncur. Nah, yang berikut adalah melakukan gerakan tungkai.
Nah, seperti yang tadi Pak Guru sudah jelaskan, tungkai itu sangat penting dalam melakukan aktivitas renang. Ya, karena tungkai itu dia membantu tangan kita, lengan kita, ya, untuk melakukan renang, ya. Karena tungkai itu dia menendang air, ya, dia menendang air. Pada saat menendang air dan lengan bekerja, maka otomatis kalian akan berenang dengan baik. Tapi kalau tungkai tidak baik, tangan tidak baik, pasti kalian akan berenang tidak baik. Nah, yang berikut adalah lengan. Nah, lengan ini adalah dia membantu tungkai, ya. Jadi lengan dia mengipas air seolah-olah seperti baling-baling. Nah, fungsinya mengipas itu supaya badan kalian terlihat jalan di air. Begitu renang dengan baik. Nah, jadi itu adalah fungsi dari lengan. Nah, yang berikut adalah melakukan gerakan pernapasan. Nah, gerakan pernapasan di mana-mana itu harus perlu, terutama di renang maupun renang gaya bebas, renang gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya dada, itu sangat penting untuk kita mengatur napas. Ketika kalau kita tidak mengatur napas, maka kita akan setengah mati dan tenggelam. Ya. Nah, jadi napas, ya, napas kita buang di luar, ya. Buang napas di luar. Jadi otomatis kalau kita melakukan gaya punggung, pandangan kita kan sudah di atas air atau di luar dari air. Jadi otomatis kita akan mengeluarkan napas di luar. Ya, jadi itu adalah pernapasan. Nah, yang berikut adalah melakukan gerakan koordinasi, meluncur gerakan tungkai, gerakan lengan, dan pernapasan. Nah, setelah semuanya kita akan koordinasi. Nah, pada saat melakukan tolakan, meluncur, nah, gerakan tungkai dia mengepal atau dia tolakan, dan gerakan lengan itu dia berputar seperti baling-baling. Dan pernapasan itu perlu. Jadi ketika kalau sudah berenang, aba-aba dari guru bersedia siap, ya, langsung kalian tolak, ya, kalian meluncur, tolak dengan menggunakan kedua kaki di tepi kolam renang, lalu di dinding kolam renang, lalu kalian melakukan renang. Nah, yang berikut adalah jangan lupa akhiri dengan melaksanakan gerakan pendinginan setelah belajar renang gaya punggung. Nah, yang artinya setelah kalian sudah melaksanakan renang, yang terakhir kalian melaksanakan pendinginan. Nah, pendinginan itu berfungsi agar, ya, pada saat kalian sudah melakukan aktivitas berat di air, aktivitas berenang di air, kalian seluruh anggota tubuh kalian tidak capek karena kalian sudah melakukan gerakan pendinginan. Nah, gerakan pendinginan itu adalah gerakan yang dilakukan oleh seseorang, ya. Dia melakukan gerakan pendinginan kembali setelah pemanasan pendinginan, ya. Dia menggerakkan seluruh kepala, tangan, tungkai, kaki, agar badan kalian tidak sakit. Jadi begitu, ya, pengertian gaya renang dan metode-metode atau langkah-langkah untuk melakukan renang gaya punggung. Ya, jadi Pak Guru harap kalian sudah paham. Oke, anak-anakku, sampai di sini dulu. Ya, Pak Guru harap kalian tetap paham. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan bagian D, yaitu tahapan belajar renang gaya punggung. Ya, jadi tadi kita sudah menjelaskan tentang, kita sudah membahas tentang pengertian renang gaya punggung dan langkah-langkah. Nanti B, tahapan belajar renang gaya punggung. Ya, jadi Pak Guru harap kalian selalu belajar. Tak lupa kalian selalu, ya, jaga kesehatan, ingat berdoa, dan jangan pernah melawan orang tua. Selalu belajar. Yang belum mengumpulkan video prakteknya, Pak Guru harap tolong kumpulkan, ya. Karena kalau kalian tidak kumpulkan, ketika nilai kalian merah, maka Pak Guru tidak akan membantu kalian, ya. Jadi Pak Guru harap yang belum kumpul video silahkan dikumpulkan. Oke. Nah,
Oke, Nana, itu saja. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita mengakhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bye-bye, Nanaku.